Oke teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Teman-teman semua, kita akan membahas pada konten hari ini, kita membahas tentang moralitas. Banyak yang belum tahu moralitas jika ditinjau dari segi agama Buddha. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit apa yang saya ketahui tentang moralitas. Teman-teman semua, sahabat-sahabat shopbreaker saya, sebelumnya ketemu saya dengan saya ya, Pak Jokowa channel. Ini saya kembali lagi ingin menjelaskan tentang apa itu moralitas. Sebenarnya ini juga sudah umum, moral. Tapi untuk di kalangan umat Buddha kadang-kadang juga belum tahu apa itu moralitas. Nah, oleh sebab itu saya akan membedah apa yang dimaksud moralitas dalam agama Buddha. Moralitas itu identiknya dengan kata sila. Dalam agama Buddha ada istilah sila. Oleh sebab itu di berbagai ajarannya, utamanya yang lebih populer di kalangan umat Buddha itu ada istilah Pancasila. Panca itu 5, sila itu adalah moralitas. Jadi ada 5 kemoralan yang harus dijalankan oleh orang Buddha atau umat Buddha. Tapi saya tidak akan membahas Pancasila pada kali ini. Saya ingin membahas tentang apa itu moralitas. Moral ya itu bisa diistilahkan dalam agama Buddha tadi sila, yaitu pengertian sila itu adalah mencakup semua perilaku yang dan sifat-sifat yang baik ya, termasuk ajaran moral dan etika dalam agama Buddha ya, itu termasuk dalam moralitas. Perlu diketahui bahwa agama Buddha itu dibangun dari pondasinya ya benar, itu adalah moral atau sila. Jadi ibarat bangunan itu ada punya pondasi, punya tiang, punya atap ya. Nah, pondasinya itu kalau di dalam agama Buddha adalah sila, kemudian tiangnya itu adalah panya atau kebijaksanaan, kemudian atapnya itu adalah samadhi ya, jadi samadhi itu yang paling tinggi ya. Jadi ada sila, samadhi, dan panya. Sila itu yang di dasar atau pondasinya, kemudian untuk dinding atau tiang penyangga itu adalah kebijaksanaannya, kemudian atapnya itu adalah samadhinya atau ya samadhi. Jadi kalau dalam agama Buddha tiga unsur ini adalah sangat penting sekali. Ada sila, samadhi, panya ya. Ini ada dasar atau pondasi, kemudian ada dinding, kemudian ada atap. Nah, ini yang mengilhami teman-teman umat Buddha semua. Nah, kemudian sila, dalam hari ini saya akan membedah dulu sila yang ada dalam 8 ruas jalan utama ya. Tadi saya sempat menyinggung sila dalam Pancasila, tapi ini konten kali ini saya akan membahas atau membedah sila dalam 8 unsur jalan utama. Tentunya teman-teman semua, apalagi umat Buddha, ini sudah paham betul apa itu 8 ruas jalan utama ya. Jadi ada di antara 8 ini ada 3 yang termasuk dalam sila atau termasuk dalam moralitas ya.
Apa saja itu ya? Sila dalam moral, sila dalam 8 unsur jalan utama itu, yang pertama adalah ada ucapan benar, ya, ucapan benar. Jadi selalu berucap benar. Apa yang ciri dari ucapan benar? Ya, ucapan benar itu didasari oleh tidak didasari oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ya, jadi kalau dia berucap dengan benar, pasti tidak ada unsur keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Itu tidak ada. Itu namanya ucapan benar. Yang kedua, itu adalah perbuatan benar. Nah, perbuatan benar. Perbuatan benar ini apa? Perbuatan benar ini adalah perbuatan yang bertujuan, atau istilahnya cirinya, kalau dia berbuat itu untuk mengurangi 3 hal tadi, yaitu apa? Keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Jadi dia selalu berbuat apapun pasti untuk mengurangi itu, ya, mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Itu baru disebut perbuatan yang benar. Nah, nanti akan saya jelaskan ciri-ciri dari tiga-tiganya ini. Kemudian apalagi yang termasuk sila dalam agama Buddha, sila dalam 8 ruas jalan utama, yaitu yang ketiga adalah penghidupan benar. Nah, penghidupan benar itu penghidupan yang bagaimana? Penghidupan yang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip kebenaran, atau dalam ajaran Buddha disebut tidak menyimpang dalam penghidupan yang salah atau mata pencaharian yang salah. Jadi ada 2 di sini, ada mata pencaharian benar atau mata pencaharian salah. Nah, ini hanya 2 ini. Nah, ini kadang-kadang kita sulit untuk membedakan mana yang mata pencaharian benar, mana yang penghidupan yang salah. Nah, ini kita bedah pelan-pelan nanti. Ya. Kemudian teman-teman, bahwa tadi saya sudah mengatakan bahwa unsur dari sila dalam 8 ruas jalan utama tadi ada 3, ya. Masih ingat? 1 ucapan benar, 2 perbuatan benar, dan 3 penghidupan benar. Nah, itu 3 ini. Kemudian dari 3 ini ada ciri-cirinya masing-masing. Nah, kita bedah satu-satu. Ciri dari ucapan benar, ya, itu adalah ucapan yang jujur. Ucapan benar itu ucapan yang jujur. Jujur itu tidak berbohong. Yang kedua, ucapan benar itu adalah ucapan yang mendamaikan. Ya, mendamaikan. Jadi tidak menyulut permusuhan. Kalau zaman sekarang disebut provokator, ya, provokator. Bukan seperti itu. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah ucapan yang sopan. Sopan itu ya dilantunkan dengan lemah lembut, ya, mungkin, ya. Kemudian ya lah, sopan lah. Mau dikatakan apa lagi, ya sopan, ya sopan. Atau tidak berbicara kasar. Nah, kalau sopanan itu tidak berbicara kasar. Kasar apa? Bentak-bentak. Wah, itu bukan. Kemudian ciri yang keempat adalah ucapan ciri yang benar itu adalah yang bermanfaat. Jadi bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Ya, itu ucapan yang benar. Kemudian ciri dari perbuatan benar. Apa ciri-ciri perbuatan benar itu? Ya, ini juga ada beberapa ciri, yaitu perbuatan yang menghargai hak hidup makhluk lain. Perbuatan yang menghargai hak hidup orang lain. Misalnya apa? Semua makhluk itu kan mempunyai hak untuk apa? Termasuk untuk hidup, untuk bahagia dan sebagainya. Jadi menghargailah. Kemudian ciri yang kedua adalah, kalau tadi menghargai makhluk itu kan bukan hanya manusia saja, ada hewan, ya, ada mungkin setan, mungkin dewa, jin, dan sebagainya. Kemudian ciri yang kedua adalah perbuatan yang menghargai hak milik orang lain, yang terwujud
dalam menghindarkan diri untuk tidak mencuri, mengambil barang milik orang lain atau mencuri. Kemudian ciri yang ketiga, jadi ciri menghargai hak orang lain ya. Jadi kalau orang lain mempunyai pendapat, ya jangan disangkal atau jangan disalahkan, itu memang pendapatnya dia, haknya dia. Nah, itu cirinya kita perbuatan benar itu seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga adalah menghargai hubungan personal ya, yang terwujud dalam menghindari perbuatan asusila. Jadi kita menghargai antara satu orang ke orang lain, termasuk menghargai apapun, pendapat dan sebagainya, termasuk ya. Termasuk tidak sampai, apalagi sampai berbuat asusila. Nah, itu namanya sudah perbuatan yang tidak benar ya, tidak benar. Jadi ciri yang utama ada 3 itu ya. Apa saja tadi saya ulang ya, yaitu bahwa perbuatan benar itu mempunyai ciri menghargai hak hidup hak hidup makhluk lain, menghargai hak hidup makhluk lain. Yang kedua, menghargai hak milik orang lain ya, hak milik. Kalau tadi hak hidup, sekarang yang kedua hak milik. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai hubungan personal yang terwujud dalam menghindarkan diri dari perbuatan asusila. Kemudian sila yang ketiga atau yang terakhir dalam 8 ruas jalan utama itu adalah penghidupan benar. Penghidupan benar tadi adalah penghidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Contohnya misalnya kalau guru itu ya juga mengajarnya yang diajarkan mesti yang baik-baik. Tidak mungkin siswanya disuruh berbuat yang tidak baik. Itu guru. Begitu juga dengan profesi yang lain seperti dokter. Dokter itu tidak mungkin ada tujuan atau niat untuk menyakiti atau mencelakai pasiennya. Ya. Itu kalau dokter yang baik seperti itu. Karena ini penghidupan benar, pokoknya semuanya baik, benar-benar. Begitu juga dengan hakim, jaksa, kemudian pilot dan sebagainya. Profesi apapun kalau dijalankan dengan benar pasti akan mendatangkan pahala, berkah. Orang bilang karma baik, kalau orang Buddha itu umumnya karma baik, dan karma baik akan berbuah manis. Sesuai dengan sabda Sang Buddha dalam Dhammapada kan, orang yang sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya ya. Jadi semua perbuatan yang kita telah lakukan akan membuahkan hasil, dan hasilnya akan kita petik, kita rasakan sendiri. Nah, mungkin itu dulu teman-teman, sahabat semuanya, para umat Buddha dan juga simpatisan. Itu yang bisa saya sampaikan dulu, sedikit ulasan tentang moralitas dalam agama Buddha. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe agar channel ini semakin berkembang. Saya akan memberikan semacam ulasan ajaran Dharma nanti sampai banyak, tergantung dari dari penggemarnya banyak, saya semakin semangat untuk memberikan video-video. Terima kasih. Saya akhiri dengan Sabe Sata Awerahantu Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.